Syukur yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama saya, amin. Silakan duduk, shalom. Iya. Kita langsung melihat kepada kebenaran sabda firman Tuhan, terambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat 47 dan 48. Demikianlah kebenaran sabda firman Tuhan. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Ayat 48, respon para pendengar waktu itu, mendengar itu, apa katanya? Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan, dan semua orang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Ayat 49, lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Amin. Ya, satu hal kita mengerti dan kita mengetahui adalah sesuatu yang spesial dan istimewa jika Tuhan mempercayakan anugerah dan keselamatannya di dalam setiap kita pribadi lepas pribadi. Sehingga melalui kita bisa membawa terang tentang pengenalan pemahaman akan Tuhan itu. Tuhan yang seperti apa? Yang orang luar sangat merindukan adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan serta selalu senantiasa memperhatikan setiap kita. Karena dunia sedang larut dengan kegelapannya, oleh sebab itu kegelapan perlu terang. Dan terang itu hanya ada di dalam Yesus, dan Dia mempercayakan kepada setiap kita pribadi lepas pribadi yang percaya kepada Dia. Amin. Dan selanjutnya di situ dikatakan bahwa berita ini bukan hanya sekedar untuk suku bangsa Yahudi, tapi berita anugerah dan keselamatan hidup kekal untuk bangsa-bangsa yang lain. Wow. Mendengar itu, apa katanya? Bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah. Wow. Amin. Seharusnya orang kenal kita tuh mereka bergembira. Amin. Coba lihat sebelahnya orang, kira-kira kenal kamu orang bergembira. Harusnya menghadirkan kegembiraan buat orang-orang yang tidak mengenal Allah, karena mereka sedang mencari. Apa sih yang mereka cari? Yang mereka cari nggak ada lagi lain adalah keselamatan. Karena mereka tahu bahwa hidup ini hanya sementara di dalam dunia, dan setelah itu kemana? Mereka berusaha untuk menciptakan sendiri jalan keselamatan itu. Padahal sesungguhnya yang mereka perlu dengar adalah berita yang membuat mereka bergembira. Oleh sebab itu jangan takut pada waktu kita menyampaikan kabar sukacita. Karena semua manusia sangat amat merindukan berita itu. Cuman doktrin dan agamawi ditunggangi oleh yang jahat mengkamuflase sehingga orang tidak bisa terima itu. Padahal sesungguhnya dari yang paling dalam itu mereka merindukan, mereka mempunyai pengenalan akan Tuhan yang benar. Haleluya. Amin. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan, di sini dikatakan mereka memuliakan firman Tuhan. Coba lihat, orang tidak mengenal Tuhan pada waktu mereka mendengar berita bahwa anugerah diperuntukkan buat mereka, mereka bergembira dan mereka ingin mengenal kepada Tuhan yang benar. Wow. Hal ini hendaklah juga menjadi kegembiraan bagi setiap kita semua. Karena apa sih isinya yang menarik buat orang-orang yang mengenal Tuhan? Yohanes 3:16 di situ dikatakan begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Wow. God is love. Pada waktu Anda menyangkali tentang kasih Tuhan, berarti Anda sedang menyangkali akan keberadaan Tuhan. Tuhan itu adalah kasih. Pada waktu kamu gak bisa kenal Tuhan dengan kasihnya, maka sesungguhnya kamu gak pernah kenal Tuhan. Dan kasih itu tiada lagi diwujudkan dan dimanifestasikan. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow. Nah, wujud kasih itu ditindaklanjuti dengan apa? Dia berinkarnasi menjadi manusia. Firman menjadi manusia.
manusia. Kenapa firman menjadi manusia? Karena manusia perlu menerima anugerah serta diselamatkan. Kenapa manusia perlu menerima anugerah serta diselamatkan? Karena semua manusia telah jatuh di dalam dosa. Upah dosa adalah maut, artinya berpisah dengan Tuhan. Yang bukan natur saudara. Yang bukan kehendak saudara. Yang bukan keinginan saudara. Tapi Anda nggak berdaya. Anda mengikuti kehendak yang jahat yang membawa kamu kepada kebinasaan. Oleh sebab itu lihat, Tuhan ingin menyelamatkan kita manusia. Sehingga tiada lagi lain saudara. Dia berinkarnasi menjadi manusia yang kita kenal di dalam nama Yesus. Amin. Untuk mendamaikan antara Allah dengan manusia, harus ada korban yang dipersembahkan kepada Dia. Untuk menutup setiap dosa umat manusia. Namun korban yang seperti apa yang bisa memperdamaikan kita dengan Dia? Tidak ada satupun unsur yang baik yang ada di dalam hidup kita yang kita bisa persembahkan kepada Dia. Untuk itu Dia berkenan menyelamatkan setiap kita. Gak ada. Tidak ada. Kenapa? Karena kita semua telah jatuh di dalam dosa. Dan hanya Yesus. Kenapa Yesus? Yesus itu Dia firman. Wow. Artinya begini. Yesus gak pernah incip-incip mengecap dosa. Dan Dia tidak pernah berdosa. Dan Dia tidak bisa dikuasai dosa. Amin. Oleh sebab itu, Dialah korban yang layak untuk dipersembahkan menjadi pendamai antara Allah dengan kita. Dan itu Dia sudah kerjakan yang kita peringati kemarin di dalam Jumat Agung. Nah, Jumat Agung Dia kerjakan. Jangan hanya sekedar menjadi peringatan saja buat kita. Keagamaan Jumat Agung rame-rame yuk ke gereja. Baik-baik saja untuk Anda bisa beribadah ke gereja. Tetapi hendaklah Jumat Agung jangan hanya sekedar dimaknai dengan perayaannya saja. Jumat Agung harus dimaknai menjadi pribadi buat setiap kita. Pribadi lepas pribadi. Haleluya. Amin. Karena Dia sudah memberikan, dikaruniakannya untuk kita. Supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow. Hanya di kita yang berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Dan keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Haleluya. Amin. Nah, menjadi pertanyaan, apa itu hidup kekal? Berulang kali saya sampaikan di tempat ini. Dia sanggup mampu memberikan jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan dan doakan, seperti yang kuasanya bekerja di dalam hidup kita. Kita berdoa sesuai kapasitas kita, pengetahuan, pemahaman kita tentang pemahaman kita sebagai manusia. Dan kita harus meningkat. Kenapa? Karena Dia mau memberi jauh lebih banyak, jauh lebih besar dari apa yang mampu kita pikirkan dan doakan. Tujuan hidup kita nanti ujungnya mau kemana? Mau kemana? Surga. Amin. Tapi Dia sanggup mampu memberikan jauh lebih banyak dari sekedar tujuan hidupmu. Tuhan itu yang menciptakan surga dan bumi. Dia mau fokus kita jangan hanya kepada surganya. Siapa yakin masuk surga? Amin. Apa yang membuat kami yakin? Yesus sudah mati buat kita. Yesus menjadi jalan bagi kita. Surga 100% kalau kamu tidak murtad menjadi bagian dalam hidup. Namun fokusnya yang Tuhan minta, jangan hanya sekedar surganya dong. Yang Dia mau sayanya Jeki. Loh, kenapa surga udah pasti? Ya pola hidup kita yang lama aja dirubah kok menjadi sesuatu yang baru. Amin. Amin. Berarti itu ada sebuah keyakinan surga itu pasti. Tetapi Tuhan Dia mau memberikan kepada kita jauh lebih banyak. Bukan hanya sekedar surga nanti.
Sebab segala sesuatu fasilitas surga yang ada di surga, yang kita perlukan itu sekarang. Haleluya. Amin. Di surga ada sakit penyakit kan enggak? Kita mau mengalami kesembuhan ilahi nanti di surga atau di sini? Sudah ada krisis ekonomi enggak? Kita mau makmur, mau berkelimpahan sekarang atau nanti? Bilang mas sebelahnya, sekarang. Ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk apa? Menyelamatkannya oleh Dia. Wow. Inilah Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Apa itu hidup kekal? Coba kita lihat Yohanes 17 ayat 3. Masih di sini firman ini. Oke. Inilah hidup yang kekal itu. Apa? Yaitu bahwa saudara dan saya apa? Kenal. Kenal. Kamu bersuami, beristri udah berapa lama? Kadang-kadang kan kita cuman ngerti tuh. Kenapa? Karena dia kenal. Haleluya. Amin. Mengenal. Apa yang perlu dikenal? Bahwa hanya Dialah satu-satunya Allah yang benar. Wow. Semua religius dan agama memfeta komplain bahwa mereka menyembah kepada satu-satunya Allah yang benar. Allah yang mana? Di situ dikatakan, ya. Dan apa katanya? Mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Berikan tepuk tangan. Berarti hidup kekal itu berbicara tentang hubungan. Dan hubungan itu intim. Seberapa intim? Ini hanya analogi saja. Keintiman suami istri. Seperti itulah keintiman kita dengan Tuhan. Saya dengan istri saya bukan lagi dua tapi satu. Di tengah kesatuan ada dua unsur di dalamnya. Amin. Sedemikian juga kita dengan Tuhan. Tuhan di dalam kita, kita di dalam Tuhan. Wow. Dan tidak satupun yang sanggup mampu memisahkan kita dari kasih Kristus Yesus Tuhan. Amin. Nah jika Anda intim dengan Tuhan artinya surga yang nanti itu kamu tarik ke sekarang hari ini. Anda hidup di dalam kesembuhan ilahi. Anda hidup di dalam kesehatan ilahi. Anda prosper. Anda punya kuasa. Amin. Makmur. Ini kemarin nih semua kita kena kok. Sereset. Betul? Saya sempat meriang satu hari. Si Jojo anak saya lihat, papi. Emang nama aja. Aduh, enggak Panadol, Pi. Terus saya langsung ngeliat, buat apa? Tapi udah batuk, terus meriang lagi, Pi. Udah kayak baby katanya panas-panas sumeng. Terus dia bilang apa? Mau Panadol? Saya cuma tanya untuk apa? Buat saya Panadol gak penting. Kenapa? Karena saya tahu kesehatan ilahi menjadi bagian dalam hidup saya. Karena saya tahu virus, bakteri, sakit, penyakit itu bukan dari Tuhan. Dan jika dia menyerang saya gak setuju itu. Dan saya tolak dalam nama Yesus. Amin. Saya gak nyerah dengan itu. Ya, makanya saya suka tutup pintu. Supaya jangan pada masuk melemahkan iman gue. Amin. Dan setelah itu baru dia lihat. Mulai dari sejak itu. Anak-anak semua. Ya. Kadang-kadang gue sakit nih Pak. Gak usah sekolah ya. Enak aja lu bangun berangkat sekolah. Kita tidak menyetujui sakit penyakit. Karena sakit penyakit bukan dari Tuhan. Kita punya kuasa untuk berkata. Keluar, lepas dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Jojo, Panadol Pak, untuk apa? Keren, berikan tepuk tangan buat saudara. Kenapa? Kenapa? Karena dianya ada di dalam kita. Wow, haleluya. Amin. Bukankah ini sesuatu yang sangat menarik dan menggembirakan untuk orang lain mendengarkannya. Dan lebih luar biasa juga, Anda harus tahu bahwa ini merupakan bagian kamu. Kenapa kita perlu kenal dia sekarang? Karena 1 Yohanes 4 ayat 17, di situ dikatakan begini. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Iya. Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman nanti. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Wow. Karena Yesus pernah hidup sebagai manusia di dalam dunia. Maka Yesus itu juga harus hidup di dalam kita. Kita harus menghidupkan bagaimana Yesus hidup di dalam dunia. Haleluya. Amin. Apakah ini mustahil? Enggak, ini bisa kok. Dan Tuhan kerjakan buat setiap kita. Supaya nanti begitu kamu ke surga nanti, enggak main cari-carian di mana Yesus Tuhan, apalagi dihakimin. Enggak itu. Kenapa? Karena Yesusnya sudah ada di sepanjang musim kehidupan kita. Amin. Ini yang membuat kita teduh. Dan sekarang lihat, apa yang dia kerjakan untuk kita hidup kita sekarang ini. Roma 5 ayat 1. Roma 5 ayat 1. Sebab itu, apa katanya? Kita yang dibenarkan oleh karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Ingat ya. Jika kita percaya Yesus dan dia sudah ada di dalam kita, maka lihat, rohnya ada pada kita. Roh itu roh kebenaran, kesucian, kekudusan itu ada di dalam hidup kita. Maka sekarang kita sudah dibenarkan. Wow. Amin. Setiap saudara yang ada dalam Tuhan, Anda bukan lagi disebut sebagai orang berdosa. Anda orang benar. Haleluya. Amin. Kenapa? Karena Yesuslah yang telah membenarkan kita. Itu kita terima karena anugerah dan iman yang dia berikan kepada kita. Satu paket. Dengan iman. Bahwa Yesus sudah mati dan dia sudah membenarkan setiap hidup kita. Tanpa iman, gak mungkin manusia berkenan kepada Tuhan. Orang yang beriman, dia harus percaya bahwa Allah itu ada. Dan bahwa Allah telah membenarkan saudara di dalam Yesus. Dia mati untuk sebuah pembenaran saudara. Coba lihat selanjutnya. Ayat 7 di situ dikatakan, sebab di dalam dia oleh darahnya kita beroleh apa? Penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Pada waktu Anda kenal, Anda tahu, Anda paham, maka hidupmu seperti dengan apa yang kamu pahami tentang Tuhan. Ayat ini sangat luar biasa. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Yaitu pengampunan dosa. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Dengar baik. 2000 tahun yang lalu Yesus mati untuk pengampunan dosa kita gak? Bisa gak itu dibatalkan karena dosa saudara? Halo? Bisakah itu yang pengorbanan Yesus 2000 tahun yang lalu, darahnya tercurah, mati di kayu salib, 39 kali cambukan, kali 3, kali 9 kali, hancur semuanya mahkota duri, dipaku tangan dan kakinya, ditombak lambungnya, itu dia kerjain. Kira-kira itu mampu gak dosamu membatalkan itu? Tidak. Amin. Dosamu gak akan sanggup mampu membatalkan kuasa pengampunan yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Wow. Amin. Berhenti tertunduk serta mengatakan dan terintimidasi. Gue orang berdosa. Roh nurut, daging lemah. Woi, bangun. Yesus sudah mati buat dosa kita. Kita jalan dengan yakin dan percaya.
Dia menerima kita, dia sudah benarkan kita. Angkat wajahmu, berjalan, menang. Berikan tepuk tangan buat dia. Haleluya. Bilang mas sebelahnya jangan terintimidasi dosa, apalagi nuduh-nuduh orang berdosa. Mama kalau nakutin anak, berdosa kau, berdosa kau, berdosa kau, berdosa kau. Ih, Pak Bu, kalau dididik anak jangan intimidasi. Anak berdosa, dosa lu, dosa lu, dosa. Tuhan turun dari langit bakar lu. Oh jangan, darah Yesus. Amin. Efesus 13, di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia kamu juga, ketika kamu percaya, apa katanya? Dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Tersegel. Amin. Ada meterai bahwa saya ini milik Tuhan. Biji matanya. Rambut di kepalaku pun kalau masih ada nggak diizinkan jatuh, nggak akan jatuh kalau dia nggak izinkan. Meterai. Milik kepunyaannya sendiri. Meterai ilahi. Ada yang sanggup mampu merombak meterai? Coba, rumah lagi disegel di materai, berani rombak segel itu? Gak bisa. Nah ini materainya Roh Kudus dalam hidup kita. Dan dia gak check in, check out ya. Dia permanen meterai kita. Bagaimana dia mungkin tinggalin kamu? Harganya begitu mahalnya untuk bisa mendapatkan kamu. Terus karena kamu salah, terus dia tinggalin kamu. Bilang mas banyak, ditinggalkan itu cuman perasaanmu aja. Haleluya. Amin. Kenapa? Karena kita semua sekarang hidup di dalam damai sejahtera Tuhan dalam hidup kita. Ini Bapak Ibu sangat penting. Damai sejahtera Tuhan itu buat kita itu menjadi kekuatan bagi kita. Damai sejahtera ukuran dunia jika semuanya fine-fine aja. Nah ukuran dunia tuh jika semuanya fine-fine saja, uang banyak, tai-tai cakep, amin. Suami juga selalu I love you, ngepret terus intan mas perak dan berlian, fine-fine, itu damai sejahtera. Damai sejahtera yang dari Tuhan beda ya. Damai sejahtera dari Tuhan berbicara tentang hadir Tuhan dalam hidup kita. Wow. Yang di luar boleh bergemuruh badai, kondisi situasi nggak baik. Itu gak ngaruh sama kita. Ya paling-paling juga ngecek account aja sih. Gak apa-apa kalau cuma ngecek account aja sih. Amin. Dengan berharap mana tahu ada transferan. Rahasia pribadi Jeki. Loh, iya toh. Saya tidak meminta, tapi saya perintahkan berkat untuk datang dalam hidup saya. Saya perintahkan berkat dalam nama Yesus. Haleluya. Kalau sepertinya berkat tersendat-sendat, kemarahan ilahi gue timbul. Boleh gak marah? Boleh marah gak? Ini suci banget. Kita bilang apa? Marah, jangan sampai berdosa atau matahari terbenam. Nah kalau matahari terbenam, kamu harus tidur. Nah kamu tidur tidak boleh dengan perasaan marah. Pertanyaan, marah boleh enggak? Boleh. Siapa yang kamu suka marahin? Itu yang tidak Tapi kalau duit seret itu lu marah ya. Setan lu nahan berkat gue ya. Lepas dalam nama Yesus. Itu Tuhan kan kasih kamu emosi. Artinya apa? Enggak boleh bersifat pasif padahal tuh Anda mendapatkan tekanan dari yang jahat. Amin. Badan masih meriang, ditekan terus, nggak boleh pasif tuh. Ya udah nggak apa-apa, ntar gue istirahat 3 hari juga sembuh. 3 hari kamu bisa lakukan aktivitas yang luar biasa. Amin. Nah kalau kondisi itu marah dalam nama Yesus, lepas setan keluar kau. Nah itu
Marah itu boleh ke dia. Tapi marah nggak boleh ke suami. Marahnya tidak boleh kepada marahnya kepada yang jahat. Yang suka nahan-nahan berkat kamu tuh. Baru nanti dia embus ini karena Tuhan kan pelit sama lo, Tuhan pelit sama lo. Udah gak ada Tuhan-Tuhanan, yang ada hantuan-tuhan tuh. Kemakan kamu, gak boleh marah di situ. Haleluya. Amin. Teriak, aku perintahkan berkat dalam nama Yesus. Nah itu dia. Kalau Tuhan memberkati saya, enggak keren. Haleluya. Paham ya? Boleh marah? Boleh marah? Marah terhadap intimidasi. Marah terhadap manipulasi. Karena Tuhan kasih emosi kamu. Yesus pernah marah gak? Marah. Penukar uang diambil cepat. Marah gak dia? Marah. Farisi dibilangnya ular beludak. Coba dia tuh. Marah dia. Tapi marahnya dengan yang jahat. Marahnya dengan sesuatu yang bukan dari Tuhan. Marahnya dengan sesuatu yang bersifat menahan berkat kamu. Kamu harus marah kepada yang jahat di tempat itu. Bilang sama sebelahnya, sama setan jangan pasif. Nah untuk itu selanjutnya Roma 8 ayat 1. Roma 8 ayat 1. Demikian apa katanya? Not too hard ya Kak. Demikianlah sekarang apa? Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Penghukuman sudah tidak lagi menjadi bagian dalam setiap hidup kita. Jika kita dan harus kita mengerti bahwa sekarang kita ada di dalam Kristus. Kristus ada di dalam kita. Apa itu Kristus? Yaitu yang diurapi. Haleluya. Artinya dalam terjemahan yang lain. Di King James Version di sini dikatakan begini. Tidak ada penghukuman bagi setiap kita yang tidak hidup menurut keinginan daging. Tetapi kita hidup menurut keinginan roh itu sendiri. Kita dipimpin oleh roh Allah yang ada di dalam hidup kita. Sehingga kita anak-anak Allah yang dipimpin oleh roh Allah. Sehingga kita berkata, ya Aba, ya Bapa. Haleluya. Artinya Bapa yang pimpin kita. Jadi pola hidup yang seperti apa? Coba kita lihat. Hidup di dalam roh. Jangan hidup lagi di dalam daging. Karena Anda sekarang sudah punya natur yang baru. Anda sekarang punya sifat yang baru. Sifat yang baru itu sifat yang permanen. Yang ada di dalam kamu setelah kamu percaya kepada Yesus. Dan sifat itu permanen ya. Sifat yang di luar itu bersifat hanya temporary. Dia bisa datang, dia bisa pergi. Haleluya. Tapi sifat yang baru, sifat ilahi, dia permanen dalam hidup kita. Apa itu? Ini dia. Tapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Ini nih tabiat kita yang baru di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Pribadimu love, kasih. Pribadimu sukacita, penggembira, pokoknya lu datang rame aja. Amin. Ada damai sejahtera, hadir Tuhan. Begitu kamu datang restoran sepi, rame. Makanya kalau Anda berusaha, pasti diberkati Tuhan. Amin. Ada kesabaran. Yang tidak sabar itu bukan kamu. Kita adalah pribadi yang sabar. Ada kebaikan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Kelemah lembutan ini sangat penting buat setiap kita. Ingat ya, kelemah lembutan yang Tuhan berikan kepada kita, tujuannya agar kita bisa mengatur kuasa yang luar biasa itu di dalam hidup kita. Amin. Coba lihat Yesus. Waktu dia datang ke Nazaret, gak banyak yang mendengar. Sehingga mujizat gak banyak terjadi. Apa dia paksa? Kuasanya? Tidak. Itu. Punya kuasa yang tidak terbatas dalam hidup kita. Tapi kita punya roh kelemah lembutan yang mampu menguasai. Kapan waktu kita gunakan kita ngerti. Haleluya.
Amin. Ini adalah pribadi saudara. Sehingga lihat, saudara penuh dengan kelemah lembutan, dengan kontrol diri. Ini mau lebaran, udah gak apa-apa kalau gak punya duit gak usah jalan-jalan. Apalagi ngutang-ngutang cuma mau jalan, gak usah. Jadi kalau Rebo depan gak kemana-mana, tetap datang ibadah. Berikan tepuk tangan, haleluya. Bilang mas sebelahnya, saya ngerti sifat saya yang baru. Amin. Sifat Anda tuh sabar. Kalau ada yang gak sabar berarti itu bukan sifatmu. Amin. Begitu datang, aduh ini bukan gue nih. Cuma aduh kayaknya gitu. Ada sebuah penyesalan dan ingin merubahnya. Itu yang paling penting. Kalau dulu kan gak ngerti sifat asli kita. Kenapa sih lu gak sabar? Emang gue begini, lu mau apa lu? Engkong gue apalagi? Engkong di bawah. Karena tidak ngerti sifat yang baru di dalam hidup kita. Sekarang inilah sifat ilahi yang Tuhan tempatkan dalam setiap hidup saudara. Pasti diberkati. Haleluya. Amin. Selanjutnya. Nah. Tadi berbicara dalam dimensi roh identitas saudara. Dan dia permanen. Amin. Manifestasi buahnya itu permanen. Tapi yang sering kali yang kita perbaharui itu. Roh Anda sudah cukup ya. Roh gak bisa sakit, roh gak bisa bokeh, roh gak bisa lemah, roh itu kuat. Dan dia gak bisa sakit. Amin. Tetapi yang perlu kita perbarui gak ada lagi adalah pemikiran. Coba lihat 1 Korintus 2 ayat 14. 1 Korintus 2 ayat 16. Kenapa? Karena pada waktu roh Anda hidup, ini juga harus menyertai. Bagaimana saya diselamatkan dari 29 tahun yang lalu? Roh saya baru, hidup, ada kehidupan. Betul? Tapi nggak jadi seperti saat sekarang ini. Waktu saya masih baru bertobat, waduh, rohnya aja baru. Tapi jiwa dan pemikirannya tidak langsung baru. Sudah mulai ngerti, tapi masih nih. Nggak ada ya. Roh itu nggak ada roh anak-anak. Roh kamu yang Tuhan tempatkan dalam hidup kamu dengan roh yang Tuhan tempatkan dalam saya sama. Amin. Gak ada tuh. Oh karena saya masih anak-anak 17 tahun, maka roh Tuhan juga roh anak-anak dalam hidup saya. Gak bisa ya. Roh gak kenal usia ya. Roh Tuhan itu perfect. Gak ditentukan dengan usia jasmani kamu. Sebab itu harus jadi teladan buat anak-anak kita. Kamu pikir dia gak ngerti? Rohnya paham, cuman jiwanya gak ngerti. Ngambang-ngambang. Nah selanjutnya Tuhan memperbaharui pola pikir saya. Di situ dikatakan. Coba. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Wow. Tetapi apa katanya? Kita semua, apa katanya? Memiliki pikiran Kristus. Wow, haleluya. Amin. Dengan roh itu kita mempunyai pemahaman tentang dia. Dan pemahaman itu bersifat pewahyuan, saudara. Pewahyuan itu melewati batas fakta. Fakta berbicara tentang pengetahuan. Tapi kalau paham pewahyuan melewati batas fakta, saudara. Kenapa? Karena Tuhan ingin memperbaharui pola pikir saudara. Wah. Karena peperangannya adalah di pola pikir ini, saudara. Yang sampai hari ini saya terus masih bergumul agar senantiasa terus diperbaharui pemikiran ini. Dan untuk senantiasa diperbaharui, nggak ada lagi lain. Daging saya, wujud saya, perbuatan saya yang bersifat daging, itu bukan saya. Identitas saya adalah roh Allah yang ada dalam hidup saya. Amin. Nah, namun bagaimana untuk saya bisa mengerti identitas saya di dalam roh? Tidak ada yang bisa saya contoh dalam dunia ini. Untuk bisa ngerti identitas saya di dalam roh, nggak ada lagi lain. Yaitu firman. Amin. Apa yang dia katakan, itu saya. Apa yang dia katakan, itu saya.
Jadi kalau saya bawa cermin saya lihat Alkitab. Nah, karena itu cermin saya, maka saya tidak berhenti untuk membacanya sampai hari ini. Sehingga lihat, pola pikir yang lama didesak terus dengan pengetahuan, pemahaman yang baru tentang firman. Firman kan firman yang menjadi logos. Alkitab itu Allah tapi dalam huruf kecil, saudara. Perkataan yang dicatat itu identik dengan dia. Kita masukin dia, dia bermanifestasi di dalam hidup kita. Amin. Memiliki pemikiran, apa itu pemikiran Kristus? Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya, kata akhirnya semuanya harus setuju kepada satu titik itu. Amin. Ini bukan Jeki yang ngomong, tapi ini firman. Jadi akhirnya bro and sis in Christ. Amin. Keren dikit bahasa Inggris. Ya, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah itu semua. Wow, berikan tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Amin. Kenapa? Sebab apa yang ada di dalam kamu, itulah diri kamu sendiri. Haleluya. Amin. Nah, apa pesan Tuhan yang terakhir buat penutup? Hafalin ayat ini ya. Kalau lagi pikiran ngaco tuh, Tuhan, apa yang benar, apa yang mulia, apa yang suci, apa yang adil, apa yang manis, sedap didengar, patut disebut kebajikan, yang disebut kebajikan patut dipuji menjadi pikiranku. Aku menawan segala pikiran, menaklukkannya kepada Kristus. Aku melepaskan pemikiran yang mau diperdamaikan dengan Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Aneh ngomong sendiri. Enggak, saya ngomong firman buat diri saya. Amin. Dan itu pasti terjadi dalam hidup saudara. Selanjutnya, yang terakhir. Wah, seneng nih saya lihat muka gak ada yang ngantuk. Pasang telinga terus, haleluya. Yohanes 13 ayat 34 ini yang terakhir. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Yaitu apa? Supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Amin. Sesuatu yang kita terima dari dia dan dia minta agar kita manifestasikan saja kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Perintahnya tidak berat. Kenapa? Karena ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Pada waktu Anda sepakat di tengah ketidakmampuan, maka kuasa Tuhan bekerja memampukan saudara. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi buktikan
Bapa di surga, firman-Mu telah hamba sampai. Dan biarlah pengurapan kuasa Roh Kudus yang sudah ada di dalam setiap pribadi lepas pribadi umat-Mu di tempat ini, mengajar setiap mereka untuk apa yang mereka dengar dan baca. Buat kami mengerti, Roh Kudus, Engkau membuka setiap pemikiran kami agar kami boleh mengerti akan isi kitab suci. Terima kasih Bapak, pengampunan, penebusan. Terima kasih untuk penerimaan yang luar biasa. Terima kasih untuk Roh-Mu yang termaterai di dalam setiap hidup kami. Terima kasih untuk pengampunan yang kekal yang telah Tuhan kerjakan bagi kami semua. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Terima kasih untuk Roh yang Tuhan tempatkan dalam hidup kami. Roh kehidupan ada di dalam hidup. Dan terima kasih untuk pola pikir ilahi yang menjadi bagian dalam setiap hidup kami. Kami percaya, kami menerima semua yang terbaik dari Tuhan. Ada kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa di dalam setiap hidup. Kami sepakat hanya dengan Engkau. Kami menolak segala sesuatu yang bukan dari Tuhan. Roh kemiskinan kami tolak dalam nama Yesus. Sakit penyakit kami tolak dalam nama Yesus. Syadaralatakarat. Aku berdoa dalam nama Yesus. Tuhan memerintahkan berkat ke atas umat-Mu di tempat ini. Berkat rohani, berkat jasmani, berkat materi. Tuhan limpahkan dalam nama Yesus. Ralataka shedededede. Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, dengarkan perkataan Tuhan. Kamu datang ke tempat ini, kamu fokus menyembah, mendengarkan firman, berdoa, dan kamu rasa hadirat Tuhan. Sesungguhnya hadirat itu bukan dicurahkan dari atas lagi. Sesungguhnya hadirat Tuhan itu sudah ada di dalam kamu. Namun pada waktu kamu datang ke sini, kamu fokus cari Dia. Kamu fokus menyembah Dia. Kamu fokus berdoa kepada Dia. Kamu fokus mendengarkan firman. Maka urapan hadirat yang sudah ada padamu termanifestasi keluar. Haleluya.
Dan biarlah pengurapan itu yang sudah ada di dalam engkau boleh bermanifestasi sekalipun engkau meninggalkan tempat ini. Dimanapun engkau berada, engkau bisa merasakan hadir Tuhan di dalam hidup. Sadaralah Bapa, urapan itu sudah ada di dalam hati. Terus connect dengan Dia, maka damai sejahtera Tuhan selalu hadir di dalam hidup saudara. Terima kasih, terima kasih. Dan semua rekan teman yang ambil bagian dalam melayani Engkau, Tuhan berkati mereka. Amin. Satu hal kami tahu, jerih lelah kami tidak akan pernah sia-sia. Kami mitra, rekan sekerjaan. Kami yakin dan percaya sebelum kami minta, Kau sudah menyediakan yang terbaik bagi kami. Buat semua kekasih Tuhan yang hadir di tempat ini, Tuhan berkati mereka. Orang dalam nama Yesus. Kalau kami berdoa untuk Ibu Ime Halim sebagai notaris dan sekarang sedang ada di Amerika, Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Sepanjang libur dia bersama dengan seluruh keluarga, Tuhan berkati kesehatannya, memberkati apa yang dia kerjakan, Tuhan menjadikan dia berhasil. Doa untuk rekan teman sahabat Pak Tony Pronto bersama istri dan anak dan seluruh keluarga besar, Tuhan memberkati kesehatan, bisnis, apapun yang Tuhan kerjakan, Tuhan tolong bantu, tolong dan pulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkat yang sama juga menjadi bagian kami semua di tempat. Kita akan menyudahi peribadahan kita. Namun sebelumnya, saudara boleh bangkit berdiri dan terima berkat dari Tuhan. Apa yang kamu kerjakan sepanjang hari yang tidak selesai, pada waktu engkau tidur Tuhan bantu menyelesaikannya. Yang kau bangun pada pagi hari, kau masih mengerjakannya cuma dengan kecepatan yang datang dari Tuhan. Sehingga satu hari ke depan penuh engkau akan menikmati. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Berkati umatmu di tempat ini. Kekasih Tuhan kembali dengan damai sejahtera. Dan sudah bitarakanlah hati dan pikiran kepala dan terimalah berkat dari tempat yang maha tinggi. Tercurahlah kiranya segala berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan senantiasa menghadapkan wajah kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera, anugerah, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah Bapa yang maha sempurna, serta penyertaan, perlindungan, pemeliharaan, penghiburan daripada kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua. Dari saat sekarang ini hingga Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di alam kemuliaan. Bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Rabu yang akan datang. Sorry?